jika kita baca buku ini, maka di belakang ada tulisan seperti ini, resumenya. Jika dirimu bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan mengorbankan nyawa untuk kerajaan yang telah ditakdirkan untuk hilang? Alea, seorang gadis yang memiliki kemampuan membaca masa lalu, mengalami serentetan peristiwa di luar nalar. Ia bahkan terseret ke dalam pusaran waktu yang membawanya ke era keemasan Sriwijaya. Alea bertemu dengan Balaputra Dewa, Maharaja Kedatuan Sriwijaya yang tampan, cerdik dan juga bijaksana. Namun pertemuannya dengan sang raja ternyata bukan sekedar kisah romansa antara dua insan manusia. Alea terjebak dalam rangkaian prahara yang melibatkan penyihir sakti dan para dewa di langit. Mana yang harus dipilih Alea? Cinta atau nyawanya? Keren banget buku ini. Oke, Mas Robi izin share screen untuk komik manganya, boleh? Iya, silakan. Mbak udah jadi ininya, jadi co-host. Siap, Mas Robi. Terima kasih. Oke, apakah sudah tampak? Oke, udah kelihatan. Oke, jadi di dalam buku ini itu ada 38 bab dan kita akan melihat 3 bab awal saja untuk komik manganya. Yang pertama adalah The Claire Sentient. Ini adalah Alea, ini adalah tokoh Alea yang tadi saya sebutkan. Ini ada 2, satunya kebalikan gitu ya, satunya ke masa lalu, satunya ke masa belakang gitu, ke masa depan gitu. Oke, kita lihat. Alea ini kayaknya menunjukkan bahwa Alea sedang bekerja di sini. Global Connection, sebuah perusahaan jasa penerjemahan di Jakarta yang mulai go internasional. Kini bermitra dengan sebuah universitas di Inggris untuk membantu penelitian tim Profesor James Watt di Indonesia. Ini Alea. Alea, seorang gadis berbakat yang di usia belianya telah menguasai 5 bahasa asing dan beberapa bahasa kuno yang telah punah. Wah. Sejak pagi Alea gelisah tanpa sebab. Ia pun menduga jika kedatangan tim peneliti dari Inggris itu akan mengubah jalan hidupnya. Oh Alea, sudah datang rupanya. Ini Profesor Watt yang akan bekerja sama dengan kita. Selamat datang di Global Connection, Profesor Watt. Alea adalah seorang player sentient. Melalui sentuhan tangan, berjabat tangan, Alea dapat membaca memori yang tersimpan pada makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, ini tentang James Watt ini udah ketahuan nih, dia pernah menikah, wisuda, pernah jalan-jalan ke candi, dan punya anak. Seperti itu. Jadi bahaya sekali nih salaman dengan ketahuan semua rahasia kita nih kalau sampai ketemu Alea beneran. Oke, ini ada adegan tentang rapat ya. Tahun lalu kami melakukan penelitian di India. Di dalam kota ekskavasi di sebuah reruntuhan wihara, kami menemukan sebuah benda yang kami yakini adalah sebuah artefak. Ini artefaknya dikeluarin dari tas. Sudah kuduga ini bukan artefak biasa. Aku harus mencari cara untuk mundur dari pekerjaan ini. Itu bab satunya seperti itu. Ada 3 bab ya, kita baca yang kedua. Nah, artefak misterius dari India. Ya, artefak inilah yang membawa kami semua ke sini. Zaman ini kami temukan di tengah reruntuhan kuil kuno di Bihar, India. Hah? Apa? Bihar? Hah? Zaman ini terlihat biasa, namun di dalamnya kami menemukan sesuatu. Ceklek. Epigraf kami masih berkutat pada tulisan ini, namun hanya satu kata yang kami yakini valid. Satu kata kunci, satu kata yang membawa kami ke sini. Jreng. Epigraf kami membacanya Swarna Dwipa. Tidak salah lagi, Sumatera. Berarti benar bukan saya. Tepat sekali Pak Frederick. Pulau Emas, ini semua mengarah kepada sebuah peradaban kuno yang kita kenal dengan Sriwijaya. Gitu. Wow. Episode 2 seperti itu. Sekarang episode 3. Tentang Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko
Sepertinya ada di Jogja ya, Bu Farida, bukan di sana ya? Iya. Ya, betul ya. Cekrek. Wah, wah, wah. Alia turun dari mobil dan seluruh rekan peneliti telah siap berjalan masuk ke dalam kompleks percandian. Menakjubkan. Ini pertama kali saya ke sini, tapi setauku tempat ini lebih seperti reruntuhan istana daripada candi. Betul juga. Dan kenapa kita ke sini? Kukira kita akan jalan-jalan ke Sumatera. Tap, 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 tap. Pertanyaan bagus, anak muda. Cawan itu sebenarnya ditemukan tepat di bawah reruntuhan sebuah pavilion kuno. Pavilion itu digunakan sebagai asrama khusus untuk para pelajar dari Kepulauan Nusantara ini yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Nalanda. Nah, ini prasastinya. Jadi nanti kita akan bahas tentang prasasti Nalanda, Ibu, sepertinya. Dan menurut sejarah, pavilion itu dibangun oleh Maharaja Bala Putradewa. Dari sinilah ia berasal sebelum menjadi raja di Swarnadwipa. Jreng. Wah, timing kita tepat sekali sampai di sini. Iya, pemandangan yang menakjubkan. Wah, 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 wah. Ketika mereka tepat berada di bawah gapura Ratu Boko yang tidak beratap, tiba-tiba langit menjadi gelap berwarna merah pekat. Semua orang tampak ketakutan. Wah, tolong, tolong, badai. Wah. Para rombongan yang masih tepat berada di bawah gapura Ratu Boko di bawah langit telah berubah menjadi sangat mencekam dengan awan-awan hitam yang bergumul memanjang seperti seekor naga yang sedang murka. Rohwat dan lainnya menyadari bahwa terjadi sesuatu pada Alia dengan tatapan kosong yang telah dirasuki. Rohwat dan rombong terkejut bukan main melihat Alia. Gadis itu telah memegang cawan tanpa dilindungi kotak maupun pembungkus apapun di tangannya. Cawan itu bersinar dari dalam seolah-olah akan meledak. Duar. Semua orang terdiam melihat Alia menghilang serta cawannya. Hanya terlihat tas ranselnya yang terjatuh ke tanah. Cuaca di percandian Ratu Boko pun kembali seperti sedia kala. Ya, itu adalah apa sih sebenarnya koneksi antara India dengan Indonesia gitu dalam hal Kerajaan Sriwijaya itu gimana ya, Bu? Iya, kalau misalnya bicara tentang Bala Putradewa, kan, memang beliau ini kan pelarian dari Jawa akibat ributlah dengan iparnya. Terus dia berkuasa di Indonesia, seperti itu kan. Nah, pada masa pemerintahan beliau memang ada membuat asrama di Nalanda dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sana, seperti itu. Jadi asrama mahasiswa lah sekitar itu di Nalanda. Jadi tahun 2014 saya pernah menulis itu, kalau saya tidak salah bulan April itu kan ada kita ini kedatangan Bapak Hasan Yuda. Waktu itu posisi beliau sebagai nasihat presiden ya waktu itu ya. Terus beliau ke sini presentasi di gubernur sekaligus juga presentasi di rektor Unsri. Yang saya dengar bahwa beliau mengatakan bahwa di sana itu ada belasan reruntuhan dari asrama-asrama mahasiswa dari berbagai negara seperti itu. Tapi dari reruntuhan itu, saya buka lagi ya tulisan saya sudah lama itu 2014. Dari reruntuhan itu ada satu yang masih bisa dilihat jejak-jejaknya, dan itu adalah yang dibuat oleh Raja Bala Putradewa. Itu memang ada seperti itu. Prasastinya betul ada seperti itu. Bentuknya betul seperti itu. Terus kaitannya dengan Ratu Boko setahu saya tidak ada, atau mungkin ini hanya sekedar entry point aja kali ya dari penulis untuk bisa masuk ke sana seperti itu. Karena memang Bala Putradewa itu kan berkait dengan Jawa seperti itu. Terus sementara itu. Siap, Ibu. Ya, jadi memang dulu para pelajar dari India belajarnya di Indonesia di
Universitas Nalanda atau apa namanya itu, atau Nalanda gitu aja kali ya. Waktu itu kan mungkin Iya, belum iya. bahasanya, belum universitasnya. Belajar belajar dari Sriwijaya, ya belajar di sana. Dan Universitas Nalanda itu adalah universitas tertua di dunia. Pengen lihat tuh. Oh ya. Pak Mario, apakah ada pendapat tentang di mana kita bisa belajar hieroglif atau tulisan-tulisan di artefak itu Bapak tahu atau bagaimana Bapak? Pendapat Bapak gimana Bapak? Siap Bapak. Pak Mario bisa mendengar suara saya? Ya, silakan Bapak. Kalau artefak yang dilahatkan tidak ada yang ada tulisan ya. Ya Pak. Itu kemudian yang berbentuk naskah itu ada huruf namanya huruf kaganga atau surat ulu. Nah itu banyak di sini, banyak di sini. Jadi yang itu ditulisnya ada di bambu, di babuh utuh, ada yang ditulisnya di bambu, bilah bambu yang disebut gelumpai, ada juga yang di kulit apa namanya pohon atau yang disebut dengan kahas. Jadi tapi itu tulisannya namanya huruf kaganga, ya. Jadi kalau yang di artefak tidak ada, tidak ada. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, itu nanti kalau pakarnya malah ada di Palembang. Ada Pak Wahyu, di Balai Arkeologi. Kemudian ada masih pendidikan S2 di UIN, namanya panggilannya Dona, Nuzurul Ramadona. Nah, terus ada juga Pak Rapani, ya yang saya tahu itu 3 orang tersebut adalah yang pakar untuk pembacaan huruf kaganga atau surat ulu. Nah gitu, Mbak Anita, terima kasih. Siap Pak Mario, terima kasih banget. Ini ada tambahannya. Oh iya, ini di chat, di kolom chat ada dari Pak Jawat Yuwono. Kalau dari prasasti atau naskah di Indonesia itu kebanyakan aksara turunan Brahmi ya, bukan hieroglif. Mohon penjelasannya Pak Jawat. Monggo silahkan open kamera, open mic. Monggo Pak Jawat. Ini saya mau belajar banyak nih. Mohon maaf Gimana? Saya kenal dulu, saya Jawat. Jadi kalau Ya, yang salam kenal Bapak. Panggil Kak atau Jawat aja nggak apa-apa, langsung. Saya masih 21 tahun. Siap Mas. Maaf Mas Jawat. Beneran. Jadi Siap. kayak apa namanya? Sekarang saya masih mahasiswa sastra Inggris di S1 di Venus University. Terus kalau soal sejarah, saya sudah sering ya baca dari dulu sejarah linguistik. Jadi ini menarik juga, maksudnya kayak bahas soal aksara ini, karena di Indonesia itu kebanyakan aksaranya adalah aksara turunan Brahmi ya, maksudnya kayak aksara yang dari selatan India gitu. Kalau kita dulu nyebutnya kan ada huruf Pallawa kalau di buku-buku sejarah bilang. Tapi sebenarnya kan apa yang diturunin dari itu banyak juga gitu. Jadi kayak bukan cuman ada aksara kalau di Jawa kan ada aksara Jawa, kalau di sini kan tadi yang udah disebut Pak Mario tadi aksara kaganga surat ulu gitu ya. Dan kalau di apa ya, kalau hieroglif itu lebih ke ini sih ya, apa namanya, biasanya dipakai untuk bentuk piktograf bukan aksara. Jadi kayak yang misalnya di Mesir itu nyebutnya hieroglif, atau kayak dulu oracle bone yang kayak di tulisan Cina sebelumnya itu juga di hieroglif. Ya mohon maaf sebelumnya tadi. Terima kasih sudah diberikan ilmunya pada saya. Saya jadi tahu loh. Saya kan bukan dari sejarah, jadi saya perlu banyak belajar dari. Ya, kalau saya juga sebenarnya bukan orang sejarah gitu, tapi cuma sering baca-baca aja. Ini juga salam kenal Bu Farida. Saya udah dulu tahu Bu Farida pertama kali pas baca bukunya yang tentang apa ini Sultanan Palembang. Yang itu dari ya. Waktu itu di ini sih dari
perpustakaan universitas, jadi kan iseng aja waktu itu mau bikin paper kan untuk di tugas, jadi kan nyari buku tentang Sriwijaya ketemu. Oke, Mas Robi, Mbak Menawi, kalau seandainya Mas Robi ada pendapat apa nih tentang aksara kuno atau secara umum tentang komik ini, gimana Mas Robi? Ya, terima kasih Mbak Anita, kayak orang lain. Jadi ya kalau saya sih pribadi ya, ini bukan mewakili SCB ya. Kalau pribadi ya suka sekali sebagai penggemar. Saya kan tampang sangar tapi penggemar komik Jepang ya. Jadi saya sih mendukung usaha-usaha yang dilakukan seperti ini. Bahkan saya bersedia menjadi penghubung lah dari pihak Jepang penulisnya untuk cari data-data mengenai sejarah Sriwijaya di Palembang atau kota-kota terdekat, dan soal keakuratan misalnya, bicara mengenai keakuratan konten dan isi, ada satu hal yang punya dua sisi ya, kayak koin mata uang kayak gitu, yaitu mengenai kekosongan, bukan kekosongan ya, minimnya data mengenai Sriwijaya. Di satu sisi kekosongan itu menyulitkan para sejarawan, arkeolog untuk bicara mengenai Sriwijaya yang terperinci gitu ya. Tapi di sisi yang lain, itu kekosongan itu membuka kemungkinan yang sangat lebar bagi orang-orang dengan daya imajinasi tinggi untuk membuat cerita, kisah yang mengisi kekosongan itu gitu. Jadi jadi salah satu bentuk dari usaha imajinasi untuk mengisi itu adalah ya salah satunya novel ini kan gitu, karena terlalu banyak hal yang kosong. Balaputra ini menikah atau tidak, punya anak atau tidak, menikah, terus tinggalnya di mana. Nah, jadi kekosongan mengenai itu dalam catatan sejarah membuka peluang bagi teman-teman untuk penulis atau pembuat anime untuk menciptakan karya yang bisa masuk di dalam segmen itu, yang kasarnya melengkapi ya, walaupun fiksi tapi melengkapi kisah yang ada kayak gitu. Ya salah atau enggaknya sih saya nggak bisa memutuskan gitu ya. Tapi sebagai pembaca komik dan penikmat sejarah, ya itu menarik ya, satu tantangan, karena kita baca komik kan pengen tahu nih seliar apa imajinasi si penulisnya kayak gitu kan, kemana dia akan membawa ini gitu kan. Dan banyaknya ruang kosong dalam sejarah Sriwijaya itu membuka lahan yang sangat luas untuk ini. Kembali lagi keakuratan ya, mungkin selama pengembangannya nanti banyak diskusi dengan sejarawan, dengan arkeolog aja, jadi selalu update gitu informasinya mengenai sejarah Sriwijaya. Terima kasih, ya itu aja deh gitu. Siap, Mas Robi. Nanya dikit boleh dong Mas Robi, kalau atau Boleh. mungkin teman-teman yang lain nanti Bapak Ibu juga bisa bantu pertanyaan saya yang nggak ngerti. Itu suaranya hilang nih. Oh ya udah. Ya, apa sih yang menyebabkan data-data tadi itu hilang gitu? Maksudnya kayak itu hilang atau memang nggak ada? Atau mungkin ada sesuatu yang disamarkan? Itu gimana? Ini, mungkin Bu Farida atau Bu Vivi yang bisa jawab. Tapi kalau dari pihak saya itu karena minimnya temuan. Kalau di Palembang sebenarnya banyak ya, banyak prasasti, ada 9 kalau nggak salah sekarang. Tapi kan datang dari masa yang sama, 680-an kayak gitu kan. Nah dari 680-an itu sampai ke tahun 1050-an ketika masih di Palembang, dan sampai 1200-an waktu udah pindah di Jambi. Nah itu kan nggak tahu tuh ceritanya gimana Sriwijaya. Kurang lebih begitu. Mungkin Bu Farida atau Mbak Vivi yang bisa, Mbak Vivi, Bu Ariandini ya, yang bisa menambahkan. Ya, Bu Farida, are you there? Baik. Gimana Ibu? Missing link-nya itu sebenarnya apa sih menyebabkan banyak? Sebenarnya saya kurang sependapat kalau dikatakan bahwa Sriwijaya itu kurang data ya. Hanya mungkin kitanya aja yang kurang gesit gitu loh ya untuk paham. So untuk menggambarkan sebuah Sriwijaya dari lahir sampai selesai itu bisa itu. Artinya itu
masih bertumpu pada data historis dan arkeologis itu masih tetap bisa. Terus saya nggak berani intervensi ya dalam komik ini karena kan lebih kepada ke fiksi tampaknya ya. Tapi menurut saya sepiksi-piksinya data sejarah itu tetap penting, data arkeologis itu tetap penting. Karena khawatirnya begini, komik Jepang itu kan terkenal di dunia. Terus dia menggambarkan Sriwijaya. Orang awam tidak mampu memilah mana yang fiktif, mana yang true story seperti itu ya. Nah, gimana caranya agar hal-hal yang demikian itu tidak terjadi, walaupun sulit rasanya membayangkan itu. Kita bilang ini fiksi misalnya gitu kan. Tapi kan judulnya Sriwijaya. Seperti apa? Filmnya tempo hari itu tentang Sriwijaya itu kan banyak sekali protesnya. Sriwijaya bukan ya? Ya, seperti itu kan. Kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Kita tidak menyalahkan mereka. Mereka itu hanya istilahnya, oh ini peluang, kenapa kita tidak manfaatkan gitu. Hanya mungkin kita kembalikan kepada penulisnya agar lebih, ya tadi Robi tadi bilang lebih banyak ngobrol lah, kira-kira seperti yang kita harapkan seperti itu. Jadi tadinya saya kan meraba-raba untuk mengikuti kegiatan ini apa seperti itu. Saya tanya anak saya, manga itu apa nak? Oh ma ini gini kata mereka. Oh ya ya. Jadi karena saya membayangkan itu sebuah cerita kembali ke masa lalu, justru saya mencoba berfiksi juga gitu loh. Saya juga mencoba menyelam ke masa lalu. Saya mungkin coba, atau Mbak Pipi mau ngomong dulu. Saya coba share screen ya. Kalau Boleh. Please. Nah. Silakan Bu. Nah, asik nih kalau Bu Farida udah. Ibu harus jadi host dulu. Jadiin host dulu. Ya betul. Host Maaf. Saya deg-degan nih. Saya suka nih kalau Bu boleh Farida ya, udah saya mulai. kan berandai-andai tetap mencoba. Nanti tunggu Sudah Bu, tunggu silakan. share screen-nya. Iya. Saya Saya share screen-nya dari Farida. Ini. Ya, Sementara saya juga lagi mendalami mangganya nih. Soalnya saya nggak punya aplikasi webtoon-nya. Iya. Saya ini dulu. Enggak, dari Jadi, Bu Farida dulu. Saya mau mencoba mendalami ininya. Ternyata harus di-upload, di-download dulu, di-install dulu ya webtoon-nya ya. Kalau enggak cuma setengah. Oh. Pakai laptop Bu. Kalau pakai laptop nggak usah download. Oh gitu. Oke. Kalau gitu nanti aku coba dulu ya. Hai. Mari kita bermain-main nih. Ini boleh ya, ini pemikiran ya. Dan saya mencoba, makanya saya bilang sebetulnya itu bisa diangkat seperti itu kan. Pertama, kita berpikirnya ini adalah kerajaan maritim. Ya, jadi kalau kerajaan maritim itu kita harus berbicara dari air ke air lagi. Mau berwarna biru, mau berwarna bening atau kecoklatan susu ya tetap aja judulnya air seperti itu ya. Nah, saya coba melihatnya ke sini ya. Nah, ini saya ambil dari Google yang menggambarkan bagaimana sih hubungan Sriwijaya itu dengan dunia luar. Ini kalau di atas ini adalah Cina dan manga itu dari Jepang, bisa saja ya, ini andaian saya ya. Saya ada semacam perjalanan wisata atau bagaimana yang diikuti oleh Alia tadi, misalnya kan, entah itu untuk ekspedisi, entah itu untuk penelitian dan lain sebagainya. Terus dia berlayar dari Jepang itu, masuklah dia ke perairan di daerah ini. Nah, bisa aja kapalnya tenggelam atau bagaimana. Belum tentu ya, ini baru pemikiran saja. Atau dia berbekal peta lama, katakanlah peta kuno ya, seperti petanya Chojukwa abad 13, dia kan menggambarkan bahwa di sini itu ada 3 muara.
ya. Nah, di tengahnya itu ada Old Canal. Jadi saya coba memperlihatkan ini ya, ini Bangka, ini perairan di Selat Bangka. Nah, perairan di Selat Bangka ini kan sebuah perairan yang sangat tenang sehingga tidak mengalami kesulitan bagi siapa saja yang dapat berlayar ke sini. Nah, sebagaimana sudah disebutkan, Wolters juga mengakuinya bahwa Bukit Manumbing ini adalah mercusuar bagi ketiga pintu di sini. Kan? Ini ada Banyuasin, ada Sungsang, ada Upang. Sehingga dikatakan bahwa masuklah ke bagian tengah, yaitu Old Canal. Masuk ke bagian dalam sampailah kepada sebuah kota, itulah Palembang, seperti itu. Nah, bagaimana dia kembalinya ke masa lalu? Apakah ketika dia memasuki Muara, ini kalau digambarkan ya, suasana yang ada di sini, saya pikir ini menjadi sangat menarik. Dari komik naik ke film misalnya, seperti itu kan. Karena ini betul-betul menggambarkan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan yang bersifat maritim gitu ya. Saya mencoba berandai-andai jika kita telusuri dari pantai selatan ini ya. Saya coba lihat ini sini ya, dari Lampung ini terus kita ke atas sampai ke Aceh. Maka satu-satunya sebuah situasi di mana ini menjadi mercusuar, kita ketahui bahwa dalam pelayaran yang bersifat estafet, mercusuar itu sesuatu yang sangat penting untuk memberi penanda di mana sih orang bisa menentukan masuk ke 3 kanal itu, kan? Nah, ini sesuatu yang menarik karena tidak ada tempat lain yang seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk komik, apalagi nantinya film, itu akan menjadi sangat-sangat indah ya. Bagaimana perairan di sini sangat tenang seperti itu sehingga memudahkan orang untuk berlalu lalang. Terus sudah ada petunjuk dengan adanya mercusuar Manumbing bahwa jika Anda sudah ketemu itu, maka berarti Anda sudah sampai pada satu titik di mana di sana terdapat 3 pintu. Masuklah ke bagian tengah, maka Anda akan sampai ke tujuannya, yaitu bagian dalam, maksudnya masuk ke pedalaman di Palembang, kan seperti itu. Nah, penggambaran ini luar biasa bagusnya ya, karena ada laut, ada selat, dan ada 3 muara, akhirnya sampai kepada satu kota. Jadi kalau misalnya dia kembali ke masa lalu, ini juga menarik. Entry point-nya seperti itu. Karena Sriwijaya itu adalah negara maritim, maka kita tidak harus ke sana gitu. Kita harus membawa air laut ini, sungai-sungai ini sebagai entry point gitu loh. Nah, terus apakah kita hanya ingin melihat Sriwijaya tok, artinya itu berkutat dengan Sriwijaya saja, atau kita bisa lebih mundur ke belakang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Contoh misalnya ya, setelah dia sampai di sini, dia hilang misalnya ya. Sampai di kota ini, dia hilang. Terus dia, sebelum itu saya lihatkan dulu, ini kan 3 muara yang saya sebutkan tadi, hanya untuk sampai ke kota Palembang. Dia hilang gitu. Dia terdampar pada suatu dunia antah berantah. Ini ya kalau ingin mencoba memperlihatkan, saya juga ambil juga dari Google ini. Ada sebuah gua gitu loh ya. Di dalam gua ini yang dikenal dengan Gua Harimau 3.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, di mana menggambarkan adalah suatu tempat yang sangat bagus. Di sini ditemukan berdasarkan hasil ekskavasi, yaitu fosil-fosil manusia, pekuburan fosil-fosil manusia di masa lalu yang jumlahnya sangat besar, lebih dari 80-an. Jumlah besar dalam satu lokasi itu konon menurut
Yang saya tahu ini adalah pertama di dunia, satu-satunya di dunia. Dan ini punya kans untuk masuk ke World Heritage. Karena di dalam ini bisa dia bertiga, anak-anak, berdua, seperti itu. Dan ini terjadi di dalam satu tempat. Dan jarak gua ini ke bawah sangat jauh. Turun lagi ada sungai. Satu lagi kelebihan dari gua ini adalah di dinding-dindingnya ini ada lukisan dinding. Ini membantah teori yang berkembang selama ini bahwa lukisan dinding itu hanya ada di Indonesia Timur, misalnya di Sulawesi Selatan. Dengan adanya ini maka itu terbantahkan bahwa di sini juga ada lukisan yang menggambarkan kehidupan masa lalu seperti itu. Ya walaupun berupa jari-jari aja seperti itu, ya. Nah, ini ibaratnya itu kan ini kita mencoba mengaitkan bahwa Sriwijaya itu tidak ujuk-ujuk gitu loh. Tapi ada suatu proses panjang dari masa lalu dan ini bukti arkeologis ya yang luar biasa. Jadi bisa digambarkan bahwa dia kan Palembang itu terkenal dengan Batanghari Sembilannya, melalui sungai-sungai itu akhirnya sampailah di gua ini misalnya seperti itu. Jadi latar historisnya kuat di situ. Terus setelah dari sini dan lain sebagainya, bisa aja dia misalnya ke daerah Karangagung Tengah yang menggambarkan peninggalan Pra-Sriwijaya abad 4, abad 5 Masehi, belum ada tulisan juga. Terus bisa juga dia masuk ke yang lebih muda, yaitu ke megalitik Pasemah, seperti itu kan. Menggambarkan megalitik Pasemah itu kan sesuatu yang luar biasa juga. Kawasannya bisa sampai 80 kilo, bermacam-macam, bentuknya besar-besar, alamnya juga sangat cantik, sungai-sungainya juga sangat cantik, gitu ya, dengan batu-batunya sehingga orang bisa yang naik perahu karet itu kan. Arung jeram. Ya, rafting apa saya nggak tahu. Rafting, Ya. Itu kan jadi sebuah nuansa yang luar biasa. Alam yang cantik, sungai-sungai yang cantik, terus dia memiliki megalitik yang tidak ada duanya. Apalagi kawasannya sangat luas. Bisa pakai drone itu luar biasa. Belum lagi lihat perkampungan, rumah-rumah lama dan lain sebagainya. Terus sayur-mayur, terus kekayaan budayanya, adat istiadat, makanan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya, seperti itu ya. Baru dia masuk ke Sriwijayanya gitu. Apa sih cerita Sriwijayanya itu? Macam-macam, bisa dilihat dari prasastinya, terus bisa juga dikaitkan dengan prasasti-prasasti di Sumatera. Ya. Kebetulan kami sudah melakukan penelitian dengan Pak Ari dan Ardi itu meneliti prasasti candi-candi yang ada di Sumatera gitu ya, seperti yang Jambi gitu, Maratakus, terus Padang Lawas, termasuk yang di Sumatera Barat seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Di Palembang juga kan bisa kita lihat di prototipenya tuh misalnya di jadi Insuro, ada 3 itu ya. Nah, ini juga di Candi Tingkip dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa. Masalahnya alianya itu kesasar atau dianya emang ingin terjun dalam penelitian atau mencari harta karun atau apa ya, kayak Da Vinci Code itu kan dia bagaimana sih dia menafsirkan yang kotak bunga mawar itu. Akhirnya panjanglah perjalanannya itu sampai akhirnya tiba, ini loh isi kotak itu. Arti dari gambaran bunga mawar itu seperti itu. Dan menarik juga jika menggambarkan ini, karena Candi Hindu ini adalah satu-satunya ada di Sumatera, dan ini kita miliki di Bumiayu itu. Jadi ini kan dia menjadi sebuah penggambaran yang ada Budanya, ada Hindunya, atau bisa juga kekiniannya juga bisa dikaitkan. Jadi ada semacam flashback maju mundur seperti itu juga
menarik menurut saya. Itu saya malah membayangkannya itu dalam bentuk film ya, bukan dalam bentuk dalam bentuk komik, walaupun itu sebetulnya bukan sesuatu yang kurang menarik juga gitu. Tapi dalam benak saya itu kalau melihat film itu kan jadi lebih menarik gitu. Tek perpindahan dari scene 1, scene 2 dan ke scene 100 itu menjadi lebih cepat. Jadi Mbak Anita sebetulnya bisa jika memang ada keinginan besar untuk itu, ada fundingnya gitu ya. Soal ahli saya yakin teman-teman di Balar banyak yang sangat expert di bidang itu. Tinggal gimana sih meramunya, benar nggak Pipi? Seperti itu. Jadi menggambarkan Batanghari 9 aja di Sumatera Selatan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu tidak ada duanya di dunia ini itu. Walaupun sebagian sudah menyempit, sudah dangkal misalnya, tapi tetap itu mampu kita tunjukkan ya. Hanya dengan bermodal peta aja itu sebetulnya sudah bisa kita gambarkan secara menarik misalnya gitu. Nah, kita menggambarkan cerita dari muara ini, Sungai Musi itu sampai ke hulu, sampai ke Bengkulu sekitar 750 km dengan anak-anaknya ini juga sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Seperti itu. Jadi gimana caranya agar kita dapat menggugah mereka, mungkin bekerja sama dengan teman-teman juga dari Balar untuk mampu mengangkat ini menjadi lebih true story kayak gitu ya. Tapi tentunya dengan kemasan yang semenarik mungkin seperti itu. Ya. Contoh lain misalnya ya, betapa hebatnya pemilihan lokasi yang diambil oleh masyarakat Sriwijaya pada waktu itu dengan adanya situs TPKS itu. Seperti itu. Ini kan juga sebuah yang kalau kita ekspor luar biasa ini ya. Bagaimana ada Sungai Ogan, ada Sungai Musi yang begitu besar dengan anak-anak sungainya, kok dia berada di tempat yang sangat menjorok ini seperti itu ya. Mana apalagi di atasnya kan ada Bukit Ciguntang sebagai pusat keagamaan pada masa Sriwijaya seperti itu. Sementara begitu ya, boleh ya saya berandai-andai. Ibu Faridah, Ibu nanya dong Bu. Ya. Dari paparan Ibu ini tadi, apakah Ibu berharap bahwa kedepannya mungkin akan ada film dari novel ini pasti, gitu kali ya? Pasti. Saya hanya bukan ketakutan ya, bukan berarti kita akhirnya kayak Parno, enggak. Kita senang kalau itu bisa diangkat, apalagi dengan teknologi yang sekarang ini ya. Tapi hendaknya tetap ada landasannya gitu loh. Karena kita khawatir film ini kan menarik bagi semua umur, semua kalangan, semua bangsa lah ya, menarik. Jika itu kita menggambarkannya itu, landasannya itu lebih banyak jauhnya daripada dekatnya, kita khawatir justru inilah yang diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda seperti itu. Maaf saya tidak berniat untuk intervensi tadi ya, seperti kata Pak Sultan tadi, kalau kita mau kenapa harus dari Candi Boko seperti itu gitu, landasannya apa, walaupun itu ya kalau dikaitkan dengan cerita fiksi sah-sah aja, tapi alangkah baiknya ya ada tempat-tempat lain yang bisa dijadikan tempat menghilang gitu loh. Seperti contoh kami pernah melakukan penelitian ya Mbak Bi pasti tahu ya, bahwasanya sampai dengan sekarang yang namanya rompak di perairan Selat Malaka dan lari ke anak-anak sungai di muara Sungai Musi itu masih jalan. Artinya itu cara menghilang itu nggak usah diajarin. Para nelayan di sana juga tahu gimana cara menghilang gitu loh. Menghilang dalam tanda petik ya, maksud saya seperti itu. Kalau nggak ngobrol begitu, saya nggak kebayang. Bayangan saya udah aman-aman aja. Enggak, ternyata. Nah, jadi bajak laut itu masih ada aja sampai dengan sekarang gitu loh. Ngilangnya kemana? Saya bilang, itu katanya
ini marah-marah itu bisa cepat menghilang semua itu, katanya seperti itu. Ya, tampaknya ada Bu Vivi, Ya, yang udah itu yang tadi. ngomong tuh, arkeolog. Kopi. Iya, terima kasih Mbak Adita, Mas Robi. Apa kabar Bu Open cam Farida? dong. Pak Sultan, salam kenal. Iya. Jadi saya melihat novel ini, manga ini, sebetulnya saya mencoba dari kacamata anak saya. Oke. Karena kebetulan anak saya suka manga, terus manga sebetulnya ya ngomongnya ya. Sorry, saya nggak bisa nyalain video karena jaringan. Jadi daripada keputus-putus ini. Lanjut. Jadi sebetulnya ini kegelisahan anak-anak muda tentang sejarah kita, yang kita yang orang tua, saya jadi merasa tua nih. Kita orang tua yang kadang-kadang tidak bisa membahasakan hasil penelitian, hasil kerja kita itu ke generasi penerus. Jadi itu kadang-kadang makanya kita anak-anak itu merasa belajar sejarah tuh bosenin, belajar sejarah itu bikin ngantuk. Tapi sebetulnya ini juga bisa jadi introspeksi kita bahwa apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan untuk pengetahuan mereka dengan gayanya mereka gitu. Kalau mengenai isi cerita, saya setuju dari yang seperti Ibu Farida ungkapkan itu. Ini ternyata memang masih tiga episode ya. Ya, betul Bu. Saya pikir karena saya nggak download nggak install di HP, jadi emang cuma segitu. Jadi memang berangkat dari penelitian seseorang di India, yaitu di Nalanda. Itu memang kalau dari kronologinya ya itu sebenarnya udah masa-masa akhir. Kalau dikaitkan dengan Bala Putra Dewa itu masa-masa akhir Sriwijaya ya. Saya sebenarnya bukan pakar Sriwijaya, jadi saya yang cuma sebatas yang kulit-kulitnya aja saya tahu. Tapi ada satu kritikan yang saya lihat di sini, kenapa harus orang Inggris? Gitu loh. Ya. Kesannya kita nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Jadi kita masih Eropa sentris gitu ya, gitu jadinya. Tapi masalah yang clear sentiment ini itu sebetulnya banyak, itu sebenarnya fenomena yang terjadi di kita. Banyak orang-orang yang tertarik dengan sejarah atau budaya itu berangkat dari mereka-mereka yang mempunyai sixth sense. Itu clairsentience kan kalau secara harafiahnya tuh kita ya orang-orang yang mempunyai sixth sense itulah langsung gitu. Dan ini sebetulnya umum yang terjadi. Beberapa orang yang saya kenal yang ketertarikan dengan sejarah karena mereka berangkat dari hal-hal yang seperti itu. Jadi saya sih hanya ingin berpesan, kalau kita bikin yang berseri itu alur cerita itu saya setuju apa yang dikatakan oleh Bu Farida. Nanti tokohnya memang berangkat dari orang asing nih yang meneliti di India, datang ke Indonesia dengan si Alia ini yang sebagai penterjemah. Nah,
disitulah nanti terjadi interaksi antara si peneliti luar ini dengan peneliti Indonesia yang mengerti tentang Sriwijaya. Disitulah nanti alur ceritanya Bu Farida itu masuk di itu, di ini. Jadi kita nggak bisa nggak terlepas dari konteksnya di situ. Nah itu sih sebetulnya. Terus sama mengenai yang presentinan ini ya, itu juga coba hati-hati karena nanti yang udah nanti jadi kayak cerita mistis itu. Nanti kayak ini deh apa namanya? Jadi jangan sampai ceritanya nanti berat ke situ gitu loh. Bumbu boleh, kalau kebanyakan bumbu kan juga nggak enak juga gitu loh. Gitu ini ya kayak gitu sih komentar saya dengan membaca ini. Tapi saya senang karena sebetulnya ini karya anak muda yang nggak disangka-sangka bisa dibikin mangga ini, dan bukan dari peneliti yang ini. Itu sebenarnya satu step yang kita selalu menganggap anak muda itu maunya produk luar, kita nggak tahu untuk yang ke dalam, untuk potensi kita sendiri yang ada. Tapi ini kan jadi sebenarnya kemasannya aja, cuma isinya tetap itu Indonesia gitu loh ininya. Terima kasih Mbak Anita, Mas Robi. Ya, makasih Bu Vivi. Di tengah-tengah kita sudah ada Bu Diandra yang merupakan perwakilan dari penulis ya, dari Jasmine Chan. Bu Diandra, ya silakan. Gimana Ibu? Perbincangan kita udah 1 jam lebih ini, gimana menurut Ibu? Gimana? Halo Bu Diandra. Sudut pandang Bu Vivi menarik ya, karena Bu Vivi ini juga baru ngeluarin buku untuk anak-anak juga, bergambar, ada teksnya juga tentang Belitung. Nah, tiap tahun nih Bu Vivi ngeluarin buku dari pihak Balar. Apakah terbuka kemungkinan nih antara pihak Bu Vivi dan penulis Jasmine Chan ini bisa berkolaborasi ya? Nah, ya benar-benar. Nah, ini gimana Bu Diandra? Bu Diandra dari perwakilan tim penulis. Halo Bu Diandra. Bu Diandra masih mute, silakan di-unmute dulu. Oh, masih di-unmute. Oke, masih mute. Mohon maaf, saya baru bergabung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya PJ dari kegiatan ekranisasi atau ahli wahana karya kreatif. Saat ini status saya sebagai asisten profesor di Waseda University Jepang. Jadi sebenarnya proyek ini adalah satu ya dari beberapa proyek kami dengan banyak stakeholders, antara lain dari Teknik Perencanaan Wilayah Kota ITB dan juga Fakultas Teknik Singapura Perbangsa University ya. Jadi sebenarnya titik beratnya ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan potensi karya kreatif untuk heritage-led tourism dan pengembangan community identity. Karena fokusnya kami di sini sebenarnya lebih kepada heritage city ya, bagaimana kita bisa membranding dan mengutilisasi cultural dan historical resources untuk pengembangan kota. Dan sebelumnya saya mau salam kenal dulu kepada Ibu Farida. Akhirnya saya punya kesempatan nih untuk bertemu dengan Ibu. Jadi kebetulan Bapak Profesor Said Hamid Hasan kebetulan masih keluarga saya, kakek saya dari UPI itu berapa kali menyebut nama Ibu gitu ya. Tolong dihubungi, dan alhamdulillah akhirnya punya kesempatan juga untuk menyapa Ibu di sini. Insya Allah berikutnya kita bisa kopi darat setelah pandemi selesai, Ibu. Iya, dan halo Mbak Vivi, ketemu lagi. Senang sekali karena sebenarnya proyek ini merupakan lanjutan dari kegiatan kami sebelumnya di Palembang. Jadi Bu Vivi juga waktu itu ikut berpartisipasi tahun 2019 ya melalui workshop digital culture dan social design. Sayang sekali karena pandemi jadi kegiatannya terhenti, dan akhirnya kami mencoba cara yang berbeda ya untuk mempromosikan
historical resource di Palembang melalui proyek Aliwahana ini. Jadi sebenarnya proyek ini adopsi dari cerita di Wattpad ya, jadi yang novel tadi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian berkunjung ke Wattpad, banyak cerita yang dikreasikan oleh anak-anak muda Indonesia di Wattpad. Mungkin ini tadi menjawab juga ya pertanyaan dan statement dari Bu Vivi gitu ya. Jadi animonya cukup besar dan ada yang cerita tentang Majapahit, ada juga yang bercerita tentang Hayam Wuruk gitu ya, Gajah Mada gitu, macam-macam ceritanya. Dan tentu saja mereka bukan ahli sejarah ya, tapi mungkin hanya anak muda yang berfantasi, oh kalau misalnya saya bisa kembali ke masa lalu seperti apa ini. Dan ini animonya sangat besar. Jadi kalau kita baca, kita analisa komen-komennya itu ada yang sampai mengunjungi candi-candi gitu ya, ada yang sampai mengoleksi buku. Dan juga menariknya ada yang sampai tertarik masuk jurusan sejarah gitu. Jadi ada yang menulis bahwa saya baru saja meminta izin kepada ayah dan ibu saya agar diperbolehkan masuk jurusan sejarah, dan akhirnya setelah sekian lama bisa gitu ya diperbolehkan. Nah, ini kan menarik ya, bagaimana ketika mereka tertarik pada sebuah karya kreatif ini bisa mendorong mereka untuk menyukai sejarah. Dan tadi Bu Vivi udah menyinggung ya bagaimana kita sebenarnya memiliki challenge besar agar anak-anak muda lebih menyukai gitu ya, lebih mengapresiasi cultural resources yang kita punya. Nah, di sini kami tertarik untuk mengangkat salah satu konten kreatif melalui proses ekranisasi ini, dan tentu kami menyadari bahwa ini karya fiksi sejarah ya, apalagi genre fantasi yang punya potensi konflik yang sudah disebutkan oleh Ibu Farida, juga Bapak Sutan, dan juga Bu Vivi. Jadi kalau kami alihwahanakan sembarangan cukup berbahaya gitu. Jadi oleh karena itu kami hanya menggunakan proyek ini sebagai stepping stone, di mana kita mengharapkan ini bisa menjembatani komunikasi antara generasi muda dan juga tokoh-tokoh sejarah dan budayawan ya, karena seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau misalnya hanya berlandaskan kepada cerita ini kan belum tentu benar gitu, tapi kita berharap melalui cerita ini anak-anak muda ini tertarik gitu ya, dan ini merupakan challenge juga buat kita untuk menyediakan informasi yang benar. Misalnya museum kita juga harus ready untuk menerima animo-animo seperti ini. Dan kami juga sangat mendukung ya pengembangan konten seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Farida, Bu Vivi, dan Pak Sutan. Insya Allah ke depannya kita mencoba mencari opportunity lain untuk mengembangkan proyek-proyek seperti ini. Dan ini memang untuk membuat webtoon ini sangat penuh tantangan ya, karena untuk memvisualisasikan konten seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Robi ya, ada banyak informasi yang terbatas yang belum kita miliki, seperti tadi Bu Farida bilang mungkin kita kurang eksplor, dan di sini kami melalui proyek ini sangat menyadari bahwa oh ya ternyata gitu ya masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu, dan ini kita berharap bisa mendorong gitu ya terbentuknya misalnya entah itu pusat perpustakaan khusus Sriwijaya atau apa ke depannya. Dan di satu sisi juga ini memberikan ruang untuk kreatif yang generasi muda untuk kreatif, dan di sisi lain juga kita perlu mengkomunikasikan batasan-batasan apa saja sih jika mereka ingin kreatif tapi tidak masih dalam koridor yang yang sesuai dengan norma-norma bangsa kita. Dan challenge terbesar ini sebenarnya dana ya, selain hanya untuk selain konten memvisualisasikan konten, challenge terbesar terkait dana, mengingat fee untuk pengembangan naskah dan ilustrator itu juga ternyata di luar ekspektasi kita. Mungkin kita mikir tadi misalnya kalau dikembangkan seperti ini mungkin bagus ya gitu ya, dan ternyata untuk menggambar sesuatu yang detail itu membutuhkan biaya ilustrasi yang cukup besar gitu, dan kebetulan kita masih ada funding ya untuk membayar ilustrator, tapi setelah funding ini selesai, bagaimana kelanjutannya? Nah, ini mungkin salah satu challenge yang perlu dipikirkan oleh tim kami juga ya ke depannya, karena animonya so far lumayan bagus gitu ya, bahwa mereka tertarik gitu ya, dan juga mereka bahkan ada yang mengkritisi kenapa ini ceritanya black and white gitu ya, hitam dan putih. Nah, kalau di Jepang kan manga itu sebenarnya hitam putih, tapi rupanya kalau kita ingin masuk ke marketnya webtoon, kita harus menyediakan sesuatu yang berwarna, dan untuk ilustrasi yang berwarna fee-nya juga berbeda lagi. Nah, di sini ada sebuah ada sebuah masukan ya buat kami, proses introspeksi juga. Untuk mengembangkan karya kreatif yang berbasis sejarah, pertama memang tidak mudah dari satu basis literaturnya harus benar gitu ya. Yang kedua juga bagaimana kita harus mematuhi koridor-koridor
supaya tidak, yang tadi Bu Vivi sudah menyebutkan mistis gitu ya, supaya tidak arahnya ke sana. Nah, yang ketiga juga terkait dengan dana gitu. Siapakah investor yang bisa membantu kita semua gitu untuk mempopulerkan Sriwijaya di budaya populer. Nah, ini juga sebuah 3 PR besar yang ya saya harap ini bisa menjadi proyek yang berlanjut ya, karena ini hanya 5 episode rencananya, karena fee yang kita punya, funding yang kita dapat sudah mampu mengcover 5 episode dari 38. Jadi kami juga cukup memilah-milah. Dan kenapa tadi pemilihannya Ratu Boko, karena kami menggunakan cerita yang sudah populer ya di Wattpad dulu. Jadi mungkin kami hanya melakukan spin-off story-nya gitu. Jadi ini sebuah masukan yang sangat bagus jadi mengenai rute-rute, dan kita berharap bisa dapat sponsor ya ke depannya untuk mengembangkan karya-karya kreatif seperti ini. Ya demikian saja dari saya Pak Robi dan Bu Nita. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Ya, sedikit closing statement dari Bu Farida, setelah itu kita closing. Makasih Mbak Diandra, terima kasih. Saya bayangkan ini seperti apa, ternyata cantik sekali. Wong Bangka nih ya, sama Bangka dengan Palembang itu. Sama Mbak Anita juga cantik sekali. Jadi gini, ini spontan saja ya dari hati nurani saya yang paling dalam, siap membantu ya. Jadi tadi kan misalnya untuk bolehlah ya namanya itu semi fiksi, tetapi menurut saya alangkah baiknya nanti pada poin-poin tertentu itu kita berdasar pada sejarah, dan saya nyatakan bersedia untuk membantu nantinya gitu. Dan dengan obrolan-obrolan yang kita lakukan nantinya, baik bagi pengarang maupun bagi yang melukiskan itu, menjadikannya kopi itu, saya pikir pasti hasilnya akan lebih baik lagi gitu loh. Tanpa mengurangi kreativitas si pencipta komik, pengarang, dan lain sebagainya gitu. Saya bersedia membantu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Rame ya. Itu kan buat kami Mbak Vivi sama itu kita yang bergerak di bidang ini, rasanya itu kita ikut salah kalau salah seperti itu. Walaupun yakinlah kita tidak akan intervensi lebih jauh gitu. Kita hanya mencoba mendampingi lah seperti itu, biar nanti hasilnya juga bagus, karena ini kan juga menjadi data sejarah juga buat mungkin ratusan tahun yang akan datang itu loh. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kesimpulan dari diskusi kita ini adalah kita yang ada di sini semuanya mendukung dan support banget untuk kegiatan-kegiatan yang terkait untuk pengembangan bagaimana agar sejarah bisa dinikmati dengan cara yang kekinian. Kalau tadi dari cerita tadi disebutkan bahwa harapan ke depan kita adalah nantinya tidak hanya dari manga, tapi juga kemungkinan besarnya kami ingin ada mungkin film untuk dari buku ini difilmkan bagaimana gitu. Tapi yang pasti kita semua support untuk kesuksesan cagar budaya yang ada di Indonesia. Mungkin Amin. gitu, sudah jam 5 lebih. Terima kasih banyak untuk Bu Farida yang Sama-sama. Terima kasih Terima Bu. kasih. Ya Mbak Diandra, makasih. Mbak Diandra, salam ya buat Pak Hamid. Ya, salam juga, katanya harus ketemu Ibu, insya Allah. Makasih ya semuanya, Mbak Diandra. Ya, makasih Bu Vivi, makasih Pak Mario. Makasih. Sampai ketemu lagi Bu Vivi. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, Ibu. Selamat sore. Bos Robi, makasih. Bu Farida. Apa kabar Pak Mario? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sultan. Semua ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk yang narasumber dan teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya mewakili tim penulis, Bu Diandra, narasumber, Bu Farida, dan teman-teman yang lain dari SCB, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.